Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda Sibuan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai minat bakat pekerjaan impian saya. Kalau kita bahas mengenai impian atau pekerjaan, jujur saya dari dulu, dari kecil SD sampai sekarang, minat bakat atau kerjaan impian saya itu suka berubah-berubah atau ambigu. Apalagi kalau yang sudah tercapai, saya juga suka merubahnya lagi. Misalnya seperti dulu SD, saya tuh ingin menjadi seorang polwan sampai SMP, makanya saya mengikuti ekstrakurikuler paskibra, pramuka, dan dokter kecil karena di mana saya tahu untuk menjadi seorang polwan itu juga harus sehat. Nah, terlepas dari situ, saya mengurungkan niat saya menjadi polwan dikarenakan saya pernah ditilang polisi sewaktu saya sekolah. Jadi saya di situ merasa tidak suka untuk menjadi polisi karena banyak polisi sekarang yang sudah kita ketahui sedikit banyaknya tidak mengayomi masyarakat yang terlintas di awak media. Yang kedua, setelah saya SMA, saya mengambil jurusan IPA dikarenakan saya ingin menjadi seorang dokter. Makanya saya juga mempelajari sedikit banyaknya mengenai biologi atau ilmu pengetahuan alam atau sains. Terlebih dari itu, hari ke hari saya paham benar bahwasanya untuk menjadi seorang dokter itu membutuhkan biaya yang tidaklah murah dan tidaklah mudah untuk menjadi seorang dokter. Di situ saya sadar dengan apa yang saya punya, dengan keterbatasan keluarga saya, bagaimana di situ saya mengurungkan niat saya untuk menjadi seorang dokter tersebut. Jadi saya bingung mau jadi apa. Terlebih saya suka menonton TV dan banyak berita-berita tentang pengacara, contohnya seperti Hotman Paris. Dialah salah satu yang membuat saya ingin menjadi seorang pengacara juga. Dikarenakan saya juga suka dulu waktu SD untuk pelajaran PPKN atau bahasa masalah kayak keindonesiaan gitu. Di situ saya juga ingin menjadi seorang pengacara. Tapi hari ke hari saya juga diasumsikan dengan bahwasannya untuk hukum di Indonesia itu sekarang tidaklah seperti dulu, di mana hukum sekarang di Indonesia itu berbanding terbalik, di mana runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Di situ saya berpikir bahwasanya untuk menjadi seorang pengacara itu adalah pekerjaan yang sangatlah dosa kalau bisa dibilang, karena mau bagaimanapun seorang pengacara harus membenarkan yang salah atau membenarkan yang mempunyai uang begitu. Terlebih dari situ saya bingung mau jadi apa, apalagi dimana waktu saya kelas 3 SMA untuk semester terakhir itu adalah seleksi untuk pendaftaran untuk perguruan tinggi negeri. Di situ saya mencoba iseng untuk mengikuti SNPTN atau jalur undangan di perguruan tinggi negeri. Yang pertama, saya pilih di jurusan biologi Unimed. Kenapa saya pilih jurusan biologi? Karena kan saya seperti cita-cita kedua, saya ingin menjadi seorang dokter. Makanya itu, kalau tidak ingin menjadi dokter, mungkin perawat juga bisa. Dan untuk yang universitas kedua, saya pilih di UINSU dengan jurusan ilmu komunikasi. Kenapa saya pilih itu? Karena menurut saya orangnya banyak cakap gitu, tapi yang berkualitas cakapnya. Gitu. Dan yang jurusan kedua di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saya pilih adalah jurusan bahasa Inggris. Karena saya dari dulu sangat gemar yang namanya dengan lagu-lagu bahasa Inggris, film-film internasional gitu. Jadi saya coba untuk hal itu. Dan alhamdulillahnya saya jebolnya di jurusan ilmu komunikasi. Itu antara senang dan sedih. Senangnya karena saya adalah salah satu siswi yang jebol dengan jalur undangan di negeri. Padahal saya bukanlah salah satu 10 besar di juara di kelas. Dan sedihnya karena
saya bingung mau jadi apa dengan jurusan ilmu komunikasi ini. Karena kan saya iseng untuk memilihnya, gitu. Di situ karena saya juga bingung di suatu hal saya SMA memilih IPA dan setelah lulus saya mengambil sosial ke IPS atau ilmu komunikasi. Tetapi mama selalu bilang ya udah dijalanin aja dan do what you love, love what you do. Mama nggak mau ngatur. Nah, di situ saya juga menjalankan sampai sekarang dengan jurusan ilmu komunikasi dan yang alhamdulillahnya dari awal semester sampai sekarang saya selalu aktif, bukan aktif di kampus tapi di luar. Dalam konteksnya itu dari awal semester saya sudah berusaha berwirausaha. Contohnya, waktu semester 1 sampai semester 4 saya bergelut di dalam dunia perdagangan, yaitu saya buka usaha pisang pasir dan burger, yaitu yang pertama ada di Petisah dan cabang kedua ada di Mabarang. Nah, setelah waktu saya semester 4, itu ada seseorang menawarkan saya untuk kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia di bagian admin. Di situ saya tolak dikarenakan saya masih semester 4 dan saya kira saya masih butuh pendidikan. Saya belum bisa untuk full time di kantor gitu. Dan saya meminta kalau misalnya ada yang part time job, why not gitu ya kan. Ya udah, rupanya ada di bagian marketing. Nah, di situ saya berpikir saya kuliah di ilmu komunikasi sepertinya cocok kalau untuk di jurusan untuk di pekerjaan marketing gitu. Dan saya mendalamin, terjunlah ke dalam dunia marketing. Dan saya juga tidak melupakan sebagai saya mahasiswi dan saya juga seorang wirausahawati. Dimana kalau dari semester 1 sampai semester 4, kalau tidak salah sirkulasi saya itu kalau pagi itu kerja, siang sampai sore itu saya kuliah, dan sore sampai malam itu saya bekerja jualan gitu. Dan hari ke hari, bulan ke bulan, semester ke semester, hingga awal COVID di semester 6 saya ditawarkan lagi untuk menjadi seorang admin di salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia juga, tetapi berbeda dengan perusahaan yang pertama. Tetapi masih tetap sama di ranah Telkom juga. Nah, di situ awalnya orang tua saya juga tidak setuju karena saya mengambil admin. Karena saya juga masih semester 6, masih butuh pendidikan kata mama. Cuman di situ saya berusaha untuk meyakinkan mama saya bahwasanya saya bisa, insya Allah bisa. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari awal kemarin semester 6 dan sampai sekarang saya masih bekerja di admin yang ditawarkan kemarin dan diterima, dan alhamdulillah saya juga tidak meninggalkan marketing saya yang kemarin. Jadi kalau misalnya ada yang bilang double job, maybe like that lah gitu. Nah, kenapa saya memilih untuk tawaran itu bekerja di admin? Karena saya juga dulu sering kalau ke tempat suatu kantor, saya melihat adanya wanita atau perempuan-perempuan duduk dengan santainya di kantor, di depannya ada laptop, ada telepon genggam, dan berpakaian rapi, menggunakan bed nama, dan make up full, tapi nggak full banget lah. Di situ saya sangat suka gitu. Jadi saya coba aja untuk memilih admin itu dan saya merubah fashion saya gitu. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan apa yang saya minat dan bakatin oleh pekerjaan impian saya, walaupun belum sesuai lah gitu. Nah, mohon maaf kalau tadi saya berbicara sedikit banyak mengenai hal yang di dalam diri saya. Jadi mohon maaf saya tidak ada sedikit untuk menyombongkan, tetapi saya hanya ingin bercerita dan memotivasi kepada teman-teman semua untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Jadi mohon maaf kalau saya tidak ada sama sekali untuk menyinggung perasaan atau pribadi seseorang, karena saya niatnya hanya untuk memotivasi dan menjelaskan pengalaman saya. Jadi kalau misalnya pertanyaan Ibu tadi, masalah saya menjelaskan SWOT,
Jadi kalau strength saya atau kekuatan saya itu ada di explorer, interpreter, mediator, server, strategis, synthesizer, visioner. Dan alhamdulillah semuanya benar itu ada di saya. Karena di website temubakat.com di situ dijelaskan bahwasanya saya adalah orang yang senang mempelajari latar belakang, senang mengolah pikiran, menyendiri, analisis, dan senang berkomunikasi. Keras menghadapi orang lain, tetapi tidak menyukai konflik. Suka melayani orang lain dan mendahulukan orang lain. Memiliki intuisi dalam memilih jalan terbaik menuju tujuan. Senang menggabung-gabungkan beberapa teori atau temuan menjadi suatu temuan yang baru. Senang menghayal tentang apa yang mungkin terjadi jauh ke masa depan. Dan menurut saya hasil tes dari temubakat.com itu benar. It's me gitu. Dan kelemahannya itu, ya setiap kelebihan pasti ada kelemahannya. Kelemahan saya terletak pada saya tidak bisa mengatur atau mengawasi orang dalam melaksanakan tugas dengan cara yang keras. Saya juga lemah di bagian menggunakan imajinasi saya untuk menemukan suatu rancangan produk atau layanan tertentu. Kurang dalam menyampaikan, mengajar, melatih ilmu komunikasi, keterampilan agar dipahami orang lain. Makanya saya sampai sekarang masih belajar untuk cara berkomunikator agar sampai ke komunikannya dan menghasilkan sebuah feedback. Ternyata juga saya sangat kurang dalam menimbang, mempelajari, memutuskan suatu perkara. Saya juga lemah dalam menulis artikel, ide, dokumen, cerita, ataupun alat bantu pendidikan. Dan saya sangat lemah dalam hal membuat suatu, contohnya seperti mesin, peralatan, atau proses dan sistem yang berjalan dengan beroperasi. Kalau tadi udah strength, ke weakness, dan opportunity. Nah, peluang saya alhamdulillah banyak sih. Kalau kita ngomong masalah peluang